1984, Gunung Merapi berdiri anggun, sekaligus menakutkan di bawah langit Jawa yang seringkali berkabut. Di masa itu, belum banyak pendaki seperti sekarang. Jalur masih alami, hutan lebat, dan kisah-kisah mistis lebih dipercaya daripada peta atau kompas. Gunung itu bukan sekedar tempat mendaki, melainkan ruang hidup bagi banyak hal yang tak kasat mata. Topan, Hendra, dan Nanda adalah 3 pemuda yang tumbuh bersama di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka bersahabat sejak sekolah menengah, berbagi kegemaran yang sama, menjelajah alam, dan menguji keberanian. Di usia awal 20-an, semangat muda membuat mereka merasa dunia terlalu luas untuk ditakuti. Pendakian ke Merapi awalnya hanya rencana spontan. Topan, yang paling berani dan sering bertindak tanpa banyak berpikir, menjadi penggagasnya. Ia ingin menaklukkan gunung yang sering dibicarakan orang, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena cerita-cerita aneh yang mengiringi. Kalau hanya mendengar cerita orang, kita tak akan pernah tahu kebenarannya, ujar Topan suatu sore sambil melipat peta lusuh di atas meja kayu. Hendra mengangguk ragu. Ia lebih berhati-hati dan selalu mempertimbangkan risiko. Aku setuju untuk mendaki, tapi Merapi itu berbeda. Banyak yang bilang gunung itu punya aturan sendiri. Sementara Nanda, yang paling pendiam, hanya tersenyum tipis. Ia memang menyukai alam, tetapi hatinya terlalu sensitif terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Meski begitu, ia tak ingin mengecewakan kedua sahabatnya. Mereka berangkat sebelum subuh dengan perlengkapan sederhana. Tas karier tua, jaket tebal, senter, dan bekal secukupnya. Langkah mereka terhenti di sebuah pos kecil di kaki gunung. Tempat seorang pria tua duduk sendirian di bangku kayu. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya tajam dan tenang. Pria itu adalah Mbah Kusno, juru kunci Gunung Merapi yang dikenal penduduk sekitar. Banyak orang menghormatinya, bukan karena jabatan resmi, melainkan karena kebijaksanaan dan pengalamannya menjaga gunung selama puluhan tahun. "Kalian bertiga mau naik?" tanya Mbah Kusno dengan suara pelan namun tegas. "Iya, Mbah," jawab Hendra sopan. Mbah Kusno memandangi mereka satu persatu, seakan menimbang sesuatu. Lalu ia berdiri perlahan dan mendekat. Gunung ini bukan hanya tanah dan batu. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Topan tersenyum tipis. "Kami akan berhati-hati, Mbah." Mbah Kusno menghela napas. "Berhati-hati saja tak akan cukup. Ada satu tempat yang harus kalian hindari jika tersesat nanti.
yaitu Pasar Bubrah. Mendengar nama itu, Nanda merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia pernah mendengar sekilas tentang tempat tersebut, tetapi tidak pernah benar-benar memahami artinya. Jika kalian mendengar suara ramai seperti pasar, atau ada yang menawarkan barang untuk dibeli, ingat baik-baik, jangan menerima apapun. Jika terlanjur ditawari, lemparkan satu benda berharga milik kalian ke tanah. Itu sebagai tanda penolakan. Hendra menelan ludah. Jika kami tak melakukannya, Mbah, wajah Mbah Kusno mengeras. Gunung akan menagih gantinya. Topan terkekeh pelan. Mbah, sekarang tahun 80-an. Masa iya masih percaya pasar gaib? Tatapan Mbah Kusno langsung tertuju padanya. Percaya atau tidak, itu pilihanmu, Nak. Tapi gunung tak akan peduli dengan keyakinan manusia. Suasana menjadi hening. Nanda menunduk, merasa ada beban tak terlihat menekan dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi membatalkannya. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Mbah Kusno menambahkan, jika salah satu dari kalian melanggar, yang lain jangan ikut menantang. Keselamatan kalian bergantung pada kebersamaan. Pendakian dimulai saat matahari mulai muncul dari balik bukit. Jalur tanah lembab, udara dingin menusuk tulang. Awalnya semua berjalan normal. Mereka bercanda, tertawa, dan sesekali berhenti untuk minum. Namun, semakin tinggi mereka melangkah, suasana hutan berubah. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari tertahan oleh dedaunan. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang menjadi berkurang. Sepertinya jalurnya mulai tak jelas, ujar Nanda lirih. Hendra membuka peta dan berkata, tapi kita masih di jalur. Kita harus lebih waspada. Topan berjalan di depan, penuh percaya diri. Tenang saja, selama kita terus naik, pasti ketemu jalur utama lagi. Menjelang sore, kabut semakin tebal. Angin membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang sulit dipahami. Nanda beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seolah ada yang mengikuti mereka. Topan, aku merasa ada yang tak beres. Topan berhenti sejenak. Itu perasaanmu saja. Jangan terlalu memikirkan omongan orang tua tadi. Hendra tidak berkata apa-apa, tetapi kegelisahan mulai merayapi pikirannya. Jalur yang mereka lalui tampak berbeda dari peta. Tanah lebih datar dan pepohonan terlihat tersusun rapi, seakan sengaja ditata. Tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara ramai, tertawa, tawar-menawar, dan langkah kaki banyak orang. Suara itu begitu nyata, begitu hidup, seolah mereka telah tiba di sebuah pasar sungguhan. Ketiganya saling berpandangan. Ini tak mungkin, bisik Nanda. Hendra teringat kata-kata Mbah Kusno. Pasar Bubrah.
Topan menelan ludah, tetapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya. Kita lihat saja sebentar. Kalau memang ada yang tak beres, kita pergi. Mereka melangkah perlahan ke arah suara itu. Tanpa sadar, telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak mereka injak. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka tak lagi sekedar pendakian biasa, melainkan awal dari ujian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kabut semakin menebal ketika Topan, Hendra dan Nanda melangkah lebih jauh. Suara ramai itu kini terdengar jelas, seolah mereka benar-benar mendekati sebuah keramaian di tengah gunung. Bau tanah basah bercampur aroma aneh, seperti wangi kemenyan yang samar namun menusuk hidung. Pepohonan di sekitar mereka perlahan berubah. Batang-batang pohon besar berdiri berjajar rapi, seakan membentuk lorong. Tanah yang sebelumnya dipenuhi dedaunan kini tampak lebih bersih, bahkan rata. Di kejauhan, cahaya temaram kekuningan muncul di balik kabut. Ini tak masuk akal, ujar Hendra dengan suara tertahan. Mana mungkin ada pasar di ketinggian seperti ini? Nanda memeluk tasnya erat. Jantungnya berdegup cepat. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikat kaki mereka. Kita seharusnya berbalik. Aku merasa tempat ini tidak menyukai kehadiran kita. Topan tidak menjawab. Matanya terpaku pada pemandangan di depan. Kabut perlahan tersibak, memperlihatkan sebuah lapangan luas. Di sana berdiri deretan lapak sederhana dari kayu tua dan kain lusuh. Lampu-lampu kecil bergoyang pelan, memancarkan cahaya redup. Pasar itu hidup. Ada orang-orang berlalu lalang, berpakaian sederhana, seperti penduduk desa zaman dahulu. Wajah mereka tampak biasa, tetapi sorot matanya kosong. Tidak ada suara langkah kaki yang benar-benar menyentuh tanah, seolah mereka melayang tipis di atasnya. Ini pasti pasar bubrah, bisik Nanda nyaris tak terdengar. Hendra teringat jelas peringatan Mbah Kusno. Setiap kata terasa kembali menggema di kepalanya. Ia ingin segera menarik Topan pergi, tetapi sahabatnya justru melangkah lebih dekat. Lihat, ujar Topan pelan. Mereka seperti orang biasa. Mungkin mereka hanya penduduk yang tinggal di sekitar sini. Sebelum Hendra sempat membantah, seorang pedagang tua menghampiri mereka. Wajahnya keriput, senyumnya ramah, tetapi matanya tidak memantulkan cahaya lampu. Silahkan, kata pedagang itu. Barang dagangan kami bagus-bagus. Jarang ada orang luar mampir ke sini. Nanda merasakan tenggorokannya kering. Ia menunduk, menghindari tatapan pria itu. Hendra berusaha bersikap sopan, meski keringat dingin mengalir di punggungnya. Terima kasih, Pak, jawab Hendra.
Kami hanya numpang lewat. Pedagang itu tertawa kecil. Lewat saja tak apa-apa, tapi tak sopan jika tidak membeli sesuatu. Topan menatap lapak di depannya. Ada berbagai barang, kain tua, perhiasan kuningan, keris kecil berkarat, hingga batu-batu aneh yang memantulkan cahaya samar. "Berapa harganya?" tanya Topan spontan. Hendra langsung menoleh tajam. "Jangan Topan." Namun pedagang itu tersenyum lebih lebar. "Tidak mahal, hanya seharga barang yang kau anggap berharga." Nanda menggigil. Kata-kata itu terasa salah. Bukan soal uang, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Topan tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Kalau begitu, saya beli yang ini saja." Ia menunjuk sebuah kain kecil berwarna abu-abu kusam. Saat tangannya menyentuh kain itu, udara di sekitar mereka seolah bergetar. Lampu-lampu pasar bergoyang lebih kencang, dan suara ramai mendadak berhenti. Hendra teringat jelas peringatan Pat Kusno. Jantungnya berdegup keras. "Topan, kau masih ingat kan pesan juru kunci? Kalau ditawari, kita harus menolak dengan cara yang benar." Topan menghela napas, terlihat sangat kesal. "Kalian ini terlalu penakut. Ini hanya pasar biasa." Pedagang tua itu mencondongkan tubuhnya. "Kau sudah sentuh, berarti kau sudah memilih. Sekarang bayarannya." "Bayaran? Bayaran apa, Pak?" tanya Topan, mulai merasa tak nyaman. Pedagang itu menunjuk tas Topan. "Lemparkan barang berhargamu. Jika tidak, kami yang akan mengambilnya." Hendra segera membuka tasnya dan mengeluarkan jam tangan pemberian ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia melemparkannya ke tanah, meniru apa yang dikatakan Mbah Kusno. Nanda mengikuti, mengeluarkan cincin kecil milik ibunya dan melemparkannya tanpa ragu. Begitu benda itu menyentuh tanah, angin berhembus kencang, dan suara pasar kembali terdengar samar. Topan terdiam. Tangannya mencengkram kain abu-abu itu. Di dalam hatinya ada suara kecil yang menyuruhnya melakukan hal yang sama. Namun egonya terlalu tinggi. Kenapa kita harus membuang barang berharga milik kita? Ini tak masuk akal, katanya keras. Pedagang tua itu menatapnya lama. Senyumnya perlahan memudar. "Gunung tidak suka orang yang sombong." Topan tertawa kaku. "Kalau begitu, saya tak jadi beli." Ia mencoba melepaskan kain itu, tetapi tangannya terasa berat, seolah kain tersebut menempel erat di kulitnya. Dingin menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Dengan usaha keras, Topan akhirnya berhasil melepaskan kain itu dan menjatuhkannya ke lapak. Namun ia tidak melemparkan barang berharganya.
seperti yang dilakukan Hendra dan Nanda. Sekejap kemudian, pasar itu berubah. Wajah-wajah para pedagang memudar, menjadi kabur dan tak berbentuk. Lampu-lampu padam satu persatu. Suara ramai berubah menjadi bisikan panjang yang menusuk telinga. Tanah bergetar ringan. Kabut menelan lapangan itu, seakan pasar tersebut tak pernah ada. Ketiganya berdiri terdiam, napas terengah-engah. Pasar bubrah menghilang, meninggalkan hutan sunyi yang terasa asing. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Topan lirih. Hendra menatapnya dengan wajah pucat. "Kau telah melanggar peringatan, Pan." Nanda memandang Topan dengan mata berkaca-kaca. Sekarang gunung akan menagih gantinya. Saat mereka mencoba melanjutkan perjalanan turun, Topan merasakan ada sesuatu yang aneh. Langkahnya terasa berat, pandangannya berkunang-kunang. Di telinganya terdengar kembali suara tawar-menawar dari pasar yang sudah lenyap. Tanpa mereka sadari, sejak saat itu sesuatu telah mengikuti Topan, dan gunung belum selesai dengan mereka. Malam turun lebih cepat dari perkiraan. Langit di atas gunung Merapi tertutup awan kelabu, membuat cahaya senja nyaris tak terlihat. Topan, Hendra dan Nanda memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda sederhana di sebuah tanah datar yang mereka temukan setelah pasar bubrah menghilang. Namun, suasana hutan terasa berbeda, seolah gunung mengawasi setiap gerak mereka. Topan duduk termenung di depan tenda. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara sangat dingin. Sejak meninggalkan tempat itu, tubuhnya terasa lemas dan pikirannya dipenuhi suara-suara aneh yang tidak didengar oleh kedua temannya. "Pan, kamu benar, gak apa-apa?" tanya Hendra, berusaha terdengar tenang. Topan mengangguk, meski matanya tidak fokus. "Aku hanya lelah." Nanda tidak sepenuhnya percaya. Ia merasakan sesuatu yang ganjil sejak sore. Hatinya berdebar tanpa sebab, dan setiap kali ia menatap Topan, ada bayangan samar di sekeliling sahabatnya, seperti kabut tipis yang bergerak sendiri. Malam semakin sunyi, hanya suara angin yang menggesek dedaunan dan sesekali suara binatang malam yang terdengar jauh. Ketiganya mencoba tidur, tetapi kegelisahan membuat mata sulit terpejam. Sekitar tengah malam, Topan terbangun dengan napas terengah. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat menindihnya sangat kuat. Di luar tenda, ia mendengar suara langkah kaki dan bisikan pelan. "Dagangan, dagangan." Topan
membuka resleting tenda perlahan. Kabut tipis menyelimuti area sekitar. Di antara pepohonan, ia melihat cahaya temaram bergerak, seperti lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Tidak mungkin, gumamnya. Suara itu semakin jelas. Ia melihat bayangan orang-orang berjalan perlahan, membawa barang dagangan yang sama seperti di pasar Bubrah. Wajah mereka samar, tetapi gerakannya terasa akrab. Topan keluar dari tenda tanpa menyadari apa yang dilakukannya. "Topan!" suara Hendra terdengar panik dari dalam tenda. Namun Topan tidak menjawab. Langkahnya tertuntun ke arah cahaya, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Hendra dan Nanda segera menyusul. Mereka melihat Topan berjalan menjauh. Matanya kosong seperti orang yang sedang tidur berjalan. "Berhenti, Pan!" teriak Nanda. Begitu mereka mendekat, pemandangan di sekitar berubah. Pepohonan kembali tersusun rapi, tanah menjadi lapang, dan suara pasar kembali menggema. Pasar Bubrah muncul lagi, lebih suram dan sunyi dari sebelumnya. Para pedagang berdiri diam di balik lapak. Tidak ada senyum ramah, hanya tatapan kosong yang mengarah pada Topan. Pedagang tua yang sama melangkah maju. "Kau belum membayar sepenuhnya." Topan menelan ludah. Kakinya gemetar. "Aku sudah tak jadi membeli apapun." Pedagang itu menggeleng pelan. "Kesombongan adalah janji, dan Nunung mencatatnya." Hendra berdiri di samping Topan, berusaha melindunginya. "Jika ada kesalahan, biar kami memperbaikinya." Pedagang itu menatap mereka satu persatu. Hanya yang melanggar yang harus membayar. Tanah di bawah kaki Topan terasa dingin dan lembab. Ia merasakan sesuatu mengikat pergelangan kakinya, seperti benang halus yang menariknya ke bawah. Nanda teringat pesan Mbah Kusno. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan senter dari tasnya. Satu-satunya benda yang masih ia anggap berharga setelah cincin ibunya ia lempar sebelumnya. "Ambil ini," katanya keras, lalu melemparkan senter itu ke tanah di depan pedagang. Cahaya senter berkedip lalu padam. Angin kencang berhembus, membuat lapak-lapak bergetar. Pedagang itu menoleh pada Nanda. Itu bukan milik yang bersangkutan. Hendra memejamkan mata sejenak. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan berat hati, ia mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu ia bawa, berisi catatan perjalanan dan kenangan pribadinya. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke tanah. Pasar berguncang. Beberapa pedagang mundur, tetapi bayangan yang mengikat Topan tidak menghilang. Topan berteriak kesakitan.
Kepalanya terasa seperti dihantam ribuan suara. Ingatannya mulai terpecah-pecah. Wajah-wajah asing muncul di dalam pikirannya, bercampur dengan suara tawar-menawar yang tak ada habisnya. "Aku salah," teriak Topan akhirnya. Aku minta maaf." Pedagang tua itu mendekat. Penyesalan datang terlambat, tetapi gunung masih memberi kesempatan. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" tanya Topan dengan suara gemetar. "Berikan yang paling kau hargai, bukan benda, melainkan keangkuhanmu." Topan terdiam. Ia menyadari selama ini ia selalu merasa paling berani, paling tahu segalanya. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan orang lain. Dengan sisa tenaga, Topan berlutut. "Aku mengakui kesalahanku. Aku telah meremehkan peringatan dan membahayakan teman-temanku." Begitu kata-kata itu terucap, ikatan di kakinya perlahan mengendur. Pasar mulai memudar. Para pedagang mundur ke dalam kabut satu persatu, dan mereka menghilang. Suara pasar berubah menjadi angin biasa. Topan terjatuh pingsan di tanah. Hendra dan Nanda segera menahannya. Di tengah hutan yang kembali sunyi, mereka memeluk sahabatnya dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Namun mereka tahu ujian belum sepenuhnya berakhir. Gunung telah menerima pengakuan, tetapi masih menunggu penebusan terakhir sebelum mengizinkan mereka pergi dengan selamat. Topan terbaring lemah di dalam tenda sepanjang malam. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kehilangan warna. Hendra dan Nanda bergantian menjaganya, nyaris tidak memejamkan mata. Setiap sorak kecil dari luar tenda membuat mereka waspada. Takut pasar bubrah kembali muncul tanpa peringatan. Menjelang fajar, kabut yang menyelimuti hutan perlahan menipis. Udara dingin masih menusuk, tetapi suasana terasa lebih ringan, seolah beban yang menekan gunung sejak malam tadi mulai terangkat. Topan membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur, tetapi kesadarannya kembali. Ia menatap Hendra dan Nanda dengan mata berkaca-kaca. "Aku bermimpi aneh," ucapnya lirih. "Aku seperti berjalan sendirian di pasar itu, tapi tidak ada yang bisa kupegang." "Itu bukan mimpi," jawab Hendra pelan. "Tapi yang penting kau sudah kembali." Nanda tersenyum tipis, meski wajahnya masih menyimpan rasa khawatir. "Kita harus segera turun. Gunung ini sudah memberi tanda." Mereka membereskan perlengkapan seadanya. Topan masih lemah, tetapi ia memaksa berjalan. Setiap langkah terasa berat, namun kali ini ia tidak berjalan di depan. Ia mengikuti di belakang Hendra
menandakan perubahan sikap yang jelas. Perjalanan turun terasa lebih mudah dari sebelumnya. Jalur yang sempat membingungkan kini terlihat jelas, seolah gunung sendiri yang membuka jalan bagi mereka. Cahaya matahari pagi menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan kawasan hutan lebat, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening, bahkan terlalu hening. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki pelan. Hendra menghentikan langkah. "Kalian dengar itu?" Dari balik kabut tipis, sosok seorang pria tua muncul. Mbah Kusno berdiri dengan tongkat kayunya. Wajahnya tenang seperti biasa. "Kalian masih diberi kesempatan pulang," ucap Mbah Kusno. Topan langsung menunduk. Rasa bersalah kembali menyergap hatinya. "Mbah, saya telah melanggar peringatan. Saya hampir membuat teman-teman saya celaka." Mbah Kusno menatapnya lama. Gunung menguji manusia, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan. Ia melangkah mendekat dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Pasar Bubra adalah cermin. Ia memperlihatkan apa yang paling mudah tergoda dalam diri seseorang. Topan mengangguk pelan. "Saya mengerti sekarang. Kesombongan saya hampir merenggut segalanya." Angin kembali berhembus lembut. Daun-daun bergoyang perlahan, seperti menghela napas lega. "Kalian sudah membayar dengan cara yang benar," lanjut Mbah Kusno. "Bukan dengan benda, tetapi dengan kesadaran." Setelah berkata demikian, sosok Mbah Kusno perlahan memudar, menyatu dengan kabut pagi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang penuh makna. Perjalanan turun berlanjut tanpa hambatan. Menjelang siang, mereka akhirnya tiba kembali di pos awal. Kaki mereka gemetar kelelahan, tetapi hati mereka terasa lebih ringan. Topan duduk di bangku kayu, memandangi jalur pendakian yang tadi mereka lalui. "Aku tak akan pernah melupakan apa yang terjadi di gunung ini," katanya lirih. Hendra menepuk bahunya. "Yang penting kita bisa pulang bersama." Nanda tersenyum hangat. "Dan kita belajar sesuatu yang tidak akan diajarkan dimanapun." Beberapa minggu setelah kejadian itu, kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa. Namun, ada perubahan yang nyata. Topan menjadi lebih rendah hati dan tidak lagi bertindak gegabah. Ia sekarang lebih sering mendengarkan dan mempertimbangkan nasihat orang lain. Di suatu sore, mereka bertiga kembali berkumpul di teras rumah Hendra. Gunung Merapi terlihat jauh di kejauhan. Puncaknya diselimuti awan putih. "Kalian percaya tidak?" ujar Topan sambil menatap gunung itu. "Aku kadang masih mendengar
suara pasar itu dalam mimpi. Tapi sekarang suaranya tak lagi menakutkan. Itu karena kau sudah memahami pesannya, jawab Nanda. Mereka terdiam sejenak, menikmati angin sore yang sejuk. Tidak ada lagi rasa takut, hanya rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan segala misterinya. Gunung Merapi tetap berdiri kokoh, menyimpan kisah-kisah yang tidak semua orang bisa pahami. Dan bagi Topan, Hendra, dan Nanda, gunung itu bukan lagi sekedar tempat pendakian, melainkan guru kehidupan yang mengajarkan arti kerendahan hati, kebersamaan, dan batas yang tak boleh dilanggar. Mereka pulang dengan selamat, membawa cerita yang akan mereka simpan rapat-rapat sebagai pengingat bahwa tidak semua yang tampak ramah layak untuk didekati, dan tidak semua keberanian berarti menantang yang tak terlihat. Di kaki gunung, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka bertiga, perjalanan itu akan selalu hidup di dalam ingatan sebagai kisah mistis yang berakhir dengan keselamatan dan kebijaksanaan.